Terima kasih untuk waktunya, kalian udah jauh-jauh capek-capek datang ke sini. Aku mau nyampein aja, Virgon dalam keadaan baik, Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup, cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada obrolan apa dengan Virgon? Sebatas menguatkan sebagai seorang kakak, kamu gimana kabarnya, sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Alasannya sendiri apa sih Kak? Ya masih belum bisa jawab. Ya gini loh, intinya aku mewakili aja. Kemarin kan dia baru ketok palu, baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin mohon maaf ya, mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak ya, gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, Mami dan Virgon baik lagi. Abang menyesal tidak Kak? Pastilah setiap hal yang nggak baik pasti menyesal. Kan semuanya kan nggak bisa diulang lagi yang terjadi ya. Dijadiin aja pelajaran. Aku cuma ngomong yang nggak mau yang berat-berat ngomong sama Virgon karena ini timingnya nggak tepat juga kalau aku ngomong berat. Aku nge-push dia, ngehakimin dia nggak. Aku cuma rangkul dia. Ayo, yang kuat. Dan dia tadi juga sempat nangis juga ya. Itu tadi makan narkoba karena stres. Ya berbanyak hal ya, itu keseluruhannya lah. Pasti banyak pikiran, intinya banyak masalah, banyak pikiran. Mungkin dia gimana sih Mas kalau lagi ngedrop banyak pikiran terus tiba-tiba support lah gitu ya. Itu support dari orang-orang. Mungkin manusiawi ya. Kak Febi, kan Bang Virgon ditangkap sama seorang teman ya. Itu tadi sempat ketemu juga nggak? Nanya nggak? Enggak. Gini, memang benar kabarnya mereka diduga tertangkap Virgon sama seorang teman wanita, tapi ini kan aku nggak mau mendahului proses penyidikan, bukan kapasitas aku juga untuk bicara, biar nanti kuasa hukum dan penyidik yang bicara karena aku nggak ada di tempat. Aku juga tadi di atas nggak ketemu perempuan itu, ataukah memang Virgon juga tidak menemui, aku tidak tahu. Yang jelas aku mau ketemu bukan sama orang lain, aku mau ketemu dari hati ke hati, deep talk sama adikku, mau make sure bahwa dia baik-baik aja. Apa sih ceritanya, kenapa gitu, intinya itu sih. Itu teman abang atau pacar abang? Kalau masalah pacar itu udah aku nggak tahu ya. Kalau mungkin ada di situ yang aku nggak ngerti. Karena kamu tadi beda ruangan ya Mbak ya. Dia yang menjelas. Beda ruangan. Dan kami kesini pun juga entahlah ya nggak prioritas untuk perempuan itu enggak, untuk Virgon aja sih. Itu sih. Mungkin ada lagi dan kita nggak ketemu ditanyain. Kak ya. Mama gimana Mama? Mami kayaknya shock banget tadi. Ya pasti lah Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana Mami? Teman-temannya dia. Semua orang ya, saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja. Ya. Hal ini tadi aku peluk anakku. Dia minta maaf sama aku. Dia bilang, "Mami maafkan aku nakal." Iya nak, maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian gak dibesarkan oleh seorang ayah.
Saya cuma ngomong kayak begitu saja. Saya yang stres, saya stres banget. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak napas 2 kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang berubah ya nak, berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuma itu selain mami ada untuk kamu dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah. Ya sudah. Lihatlah wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya minta ya mami. Sebelumnya ada obrolan khususnya kayak curhat dan sebelumnya ini 1 minggu ini saya nggak ngerti, batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang enggak, ngapain enggak, tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Ya, saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya dengar lagu kemarin sama Vista. Iya. Jadi gini Mas, dengerin lagu di Iya. tip ini saya puter-puter. kayak seperti apa ya Mas ya, Mas Mbak media ya, kayak seperti karena kan Mami waktu itu ke rumah ya, kayak ada firasat gitu. Saya juga puter-puter lagu Abang itu berkali-kali, sampai Kak Feby bilang, kenapa Fis? Enggak, tapi kok pengen nangis ya? Demi Allah ini, demi Tuhan ini ya ngomongnya saya. Mami juga gitu. Kok inget Virgon ya? Kenapa ya? Entahlah ya. Itu sebelum kejadian ya. berarti bisa dikatakan Mami ada firasat buat ini ya? Iya. Saya firasat saya berdua, dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang, kami berdua ngobrol. Lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu, duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Mah, ini mah lagunya nangis. Aku gini, kok batinku kok nangis ya? Biasanya aku kalau merasakan seperti itu, pasti Iya. ada yang ceritain atau mungkin ada yang terjadi gitu kan. Mami tuh sampai Cuma tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa? Aku gitu. Kenapa ya nak ya, Mami ya? aku sedih tapi gak ada penyebabnya. aku Iya bilang. bener. Kayak kami Aku nangis. berdua satu hari sebelum juga ya Kak ya. Iya. Fis, kenapa kok lu sebut Biasanya kan Virgon gitu? biasanya kan dengar lagu Virgon kan paling 2 lagu udah gitu kan. Iya, ini terus-terusan. Satu album gitu, panjang banget. Semuanya Mbak. Habis lagu ini di style ini Dari semua. beresiko, aku sama Ferdi, tunjuk ini dia lihat aku Putih, gue Surat Cinta dia Bukan, semuanya Virgon bisa. main gitar, Iya, aku kami nyanyi. nggak sadar aja memang ya apa yang mau terjadi itu secara alam sadar kita itu kita tuh nggak sadar memang. Saya nggak tahu anak saya di sini. Saya pikir cuma baru 1 malam kemarin, ternyata sudah Ternyata 2 sudah hari. 2 hari Virgon. Abang. Sebelumnya pulang ke rumah gak? Enggak. Berarti Virgon kan kos. Kosnya di Kan mana Mami? setelah disadari Nara kan itu rumah kan memang ditinggalin sama anak-anak dan Virgon kan hengkang dari rumah. Nah dia untuk sementara tadi kan dia punya cita-cita dia mau beli rumah lagi, aku semangatin, tapi kan perjalanan kan ini beda lagi ya. Untuk sementara dia kemarin memang sewa tempat gitu di daerah Jakarta Barat Bukan ngekos ya, bukan ya, enggak. ya. Ya. Ya pokoknya intinya di daerah Jakarta Barat. sorry Kak, yang bener nih ngekos apa gimana soalnya? Ya kayak residen gitu lah. Kayak residence Ya, gitu loh, Mas. Kurang lebih begitu ya, sama lah ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, makasih ya. Tinggal di sana. Oh iya jelas. Ya, insya Allah ya Mbak, doain ya. Pokoknya ini terakhir ya, harapan keluarga kita berupaya supaya Virgon bisa direhab, ibaratnya bisa dapat keringanan.